Dewi kan bisa ya Pak nih. Mari Wi, di sini kita mencari solusi. Kamu ya, yang kita buat dulu. Terukur tepat sasaran. Saya rasa masih kurang dari 10. Menunya. Program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kota Tarakan menuai sorotan pemirsa. Dilaporkan adanya menu yang diduga tidak layak konsumsi, mulai dari telur berwarna hitam hingga kurma berulat. Selain itu, penggunaan kemasan plastik juga dipertanyakan. Keluhan tersebut masuk ke DPRD Tarakan dan dibahas dalam pertemuan yang dihadiri jajaran Komisi 2 DPRD Tarakan. Informasi lengkapnya terhubung bersama kita rekan Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara. Rekan Andi Pausiah, silakan informasi selengkapnya. Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, kegiatan program makan bergizi gratis yang selama ini sudah berjalan di Tarakan menuai sorotan, khususnya menu MBG yang disajikan di momentum Ramadan 1447 Hijriah tahun ini. Adapun memang warga mengeluhkan menemukan menu MBG yang dibawa pulang oleh anak-anak mereka tidak layak, diduga tidak layak dikonsumsi. Salah satunya misalnya ada yang ditemukan telur berwarna hitam, kemudian kurma berulat. Lalu kemudian temuan ini pun menjadi viral di media sosial, dan karena temuan ini menjadi viral, ada sejumlah SPPG yang ditutup sementara dan menunggu izin dari BGN, Badan Gizi Nasional, untuk kelanjutan operasionalnya. Lalu kemudian keluhan ini juga masuk disampaikan ke pihak DPRD Kota Tarakan melalui Komisi 2 DPRD Kota Tarakan. Kemarin tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 dilaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat. Di sini turut hadir Korwil SPPG Tarakan, Dewi, kemudian juga turut hadir dari pihak sekolah, di mana imbas dari adanya viralnya menu MBG yang dikeluhkan tersebut, SPPG menghentikan sementara pendistribusian makan bergizi gratis selama Ramadan, dan terhitung kurang lebih ada 5 hari atau 6 hari sudah siswa yang ada di SMPN 2 Tarakan tidak mendapatkan makan bergizi gratis. Lalu kemudian dalam hal ini Ketua Komisi 2 Tarakan melakukan fasilitasi dan mencari titik persoalan apa yang sebenarnya terjadi dengan kondisi keluhan masyarakat tersebut lewat adanya temuan-temuan tersebut. Kemudian ia juga mencatat dan merangkul beberapa persoalan bahwa di antaranya memang tidak ada standar harga dengan kondisi di lapangan, lalu kemudian juga dari soal kualitas makanan, kemudian juga dari sistem pengawasan serta standar operasional yang lainnya yang belum diketahui secara jelas. Namun oleh pihak BGN yang diwakili oleh Korwil SPPG Tarakan, Dewi, menyampaikan penjelasan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Oleh pihak SPPG Tarakan, Mbak Dewi menyampaikan misalnya untuk pada kasus menu yang tidak layak yang diklasifikasikan menu berulat dan basi, ia menyampaikan bahwa biasanya itu ditemukan pada bagian menu sayur, dan memang untuk sayur ini ia tak menampik bahwa ada ulat juga yang biasa ikut di sayur pada saat dilakukan pencucian, walaupun mereka sudah melakukan pembersihan berkali-kali lipat, sudah melakukan double cleansing namanya, namun oleh mereka menyampaikan bahwa memang ada kesalahan, dan juga dalam hal ini pihak SPPG juga sudah berupaya maksimal untuk melakukan pembersihan. Lalu kemudian ia juga menyampaikan memang kemarin posisinya makanan tersebut telah habis dimakan, baru kemudian ditemukan ada ulat yang tersisa, sehingga dalam hal ini seharusnya yang dilakukan adalah ketika menemukan temuan tersebut, seharusnya dari pihak orang tua atau siswa kemudian melaporkan ke guru, oleh guru melaporkan ke PIC sekolah, lalu kemudian dari PIC sekolah melaporkan ke pihak dapur sekolah. Namun dalam hal ini kenyataan yang terjadi kemarin lebih dulu
viral di media sosial sehingga ini menjadi atensi. Lalu kemudian ia juga menyampaikan untuk persoalan makanan kemasan sendiri berdasarkan informasi dari masing-masing SPPG di BGN sendiri, memang di BGN sendiri sudah ada SOP yang diterapkan untuk penggunaan kemasan yang seharusnya dilakukan atau diterapkan oleh pihak SPPG, diantaranya menggunakan tote bag. Namun jika pada praktiknya di lapangan, katakanlah mereka menggunakan plastik, mereka memiliki alasan, salah satunya karena memang informasi dari SPPG ternyata sangat terbatas untuk misalnya mereka menggunakan plastik mika, sehingga dalam hal ini itu juga yang menjadi jawaban temuan dari pihak SPPG, dan seharusnya sebenarnya mereka menggunakan vakum, ada plastik vakum untuk makanan-makanan rebusan yang siap disajikan untuk siswa. Sehingga dalam hal ini jika memang ditemukan pihak SPPG menggunakan kemasan plastik, sudah ada tindak lanjut dari pihak bagian pusat sendiri, dan dalam hal ini ia juga tidak memiliki tupoksi untuk memberikan sanksi, namun sebagai pengawas di lapangan pihaknya sudah melaporkan ke pusat. Imbasnya dari itu ia membenarkan ada 3 dapur SPPG di Tarakan yang saat ini dihentikan sementara beroperasi karena persoalan tersebut. Lalu kemudian imbasnya lagi memang pada kenyataannya siswa di beberapa sekolah yang disalurkan oleh 3 dapur tadi tidak mendapatkan distribusi MBG, berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya. Dan dalam hal ini hari ini juga sudah ada kembali rapat lanjutan RDP, dan kali ini juga sudah memanggil pihak-pihak dapur baik yang sudah existing untuk menetapkan komitmen bersama agar tidak terulang lagi persoalan kemarin. Namun memang yang mencuat hari ini salah satunya tadi seperti disampaikan Korwil SPPG Tarakan bahwa mereka keterbatasan dari sisi jika ingin membeli misalnya plastik mika, karena cukup banyak dapur juga yang memburu untuk kemasan tersebut, sehingga dalam hal ini namun tadi dalam pertemuan juga sudah ada komitmen bersama pihak SPPG untuk kedepannya lebih memaksimalkan lagi, dan juga dalam hal ini melibatkan pemerintah juga dalam hal keterbatasan pangan, karena di mana tadi juga ada keluhan dari SPPG kondisi keterbatasan pangan di Tarakan menjadi salah satu pemicu mengapa misalnya sajian buah yang seperti pisang hanya itu saja setiap hari yang disajikan, dikarenakan salah satunya buah di Tarakan terbatas. Kemudian dari pihak Ketua Komisi 2 DPRD Tarakan, Simon Patimo, menyampaikan bahwa semua tadi sudah dirangkum, dan memang juga ada SPPG yang untuk belum beroperasi nanti akan siap beroperasi, sehingga diharapkan ketika SPPG yang siap beroperasi ini bisa mengakomodir untuk wilayah-wilayah yang belum terakomodir menu MBG. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih informasi Anda rekan Adi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Seperti itu. Tapi hasil pertemuan hari ini sudah ada konkret solusinya. Ya, jadi konkret kita bagaimana nanti ke depan ini ada SOP terkait penanganan, sehingga juga menjadi perbaikan untuk SPPG, sehingga tidak serta viral gitu kan tanpa mendasar. Kan ada beberapa yang bersiswa juga Pak menganggap bahwa informasi ini butuh diviralkan dulu nih biar ada seperti apa. Memang perlu sih sesekali begitu, tapi tidak serta-merta semuanya harus diviralkan gitu kan. Akhirnya ya tadi kita pasti akan muncul berdampak gitu. Yang tadinya sebetulnya hari itu sudah selesai, tadi diviralkan akhirnya sampai 5 hari ini belum makan anak-anak gitu kan. Maksudnya makan MBG kalau di rumah masuk. Ya. Jadi memang cukup tidak lama sehingga tidak berdampak kepada SPPG. Ya. Ada 2 sekolahan tuh termasuk yang viral tadi tempat dihentikan MBG itu. Yang viral tadi kita tidak bahas karena kita sudah tahu masalahnya, jadi kita mencari solusinya aja. Nah, jadi ada beberapa solusi
kita analisa permasalahannya. Permasalahannya itu tidak ada standar kemasan di khusus bulan Ramadan, itu salah satu kemasan. Terus tidak ada standar korelasi harga dengan makanan, sama tidak ada SOP alur pengaduan. Nah, dari masalah ini muncullah permasalahan di media, terutama orang tua murid. Nah, jadi kita sudah sepakat tadi bahwa kita akan melakukan sosialisasi di sekolah dengan cara menampilkan banner, cara menyampaikan permasalahan-permasalahan tentang MBG seperti apa. Dan nanti standar harganya nanti sudah disiapkan kepada PIC sekolah, bahwa harga menu makanan dari menu satu ke lainnya itu nanti dirincikan. Apabila ada orang tua yang merasa tidak sesuai, silakan langsung tanya ke PIC sekolah. Nah, itu perpanjangan tangan dari teman-teman SPPG. Bu dokter? Ya. Berarti untuk kemasan ini gimana? Apakah disuruh benahi atau ada pembenahan. Jadi target kami 1 minggu ini ada perbaikan dari SPPG yang belum bisa mengikuti standar packaging. Nanti kita akan evaluasi terus. Ada pembenahan. Oke, cukup lah.